Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian kaki ya supaya kita punya gambaran dan view-nya seperti apa model kaki itu ketika dikaitkan dengan permainan sepak bola. Karena menyangkut tentang bagaimana kita mengolah bola itu supaya kita memberikan umpan, kita mengontrol atau kita menendang, kita menggiring sesuai dengan teori. Jadi yang dasar dulu bagaimana kita memahami bagian-bagian kaki. Bisa anakku perhatikan pada bagian ini yang disebut ya ujung jari kaki. Kalau kita menggunakan sepatu berarti ujung sepatu. Biasanya ujung kaki ini digunakan untuk menendang bagi para pemula. Saya katakan para pemula karena kenapa? Karena itu faktanya. Jadi anak-anak yang baru belajar bermain bola biasanya menggunakan ujung jari kakinya karena dia belum mampu menendang menggunakan bagian kaki yang seharusnya digunakan. Kalau kita menendang bola dengan ujung kaki tanpa menggunakan sepatu, itu berpotensi terjadinya cedera pada jari-jari kaki. Tapi kalau kita menggunakan sepatu agak bagus dan bolanya meluncur deras kalau kita menggunakan ujung kaki. Bisa nanaku praktekkan nanti ya. Kemudian kita masuk ke bagian kura-kura kaki bagian dalam. Posisinya itu ada di sekitar pangkal ibu jari kaki sedikit ke atas. Nah, bagian kura-kura kaki dalam ini sangat baik digunakan ketika kita melakukan tendangan jarak jauh. Ya, dengan cara menendang menggunakan bagian kura-kura kaki dalam. Ini biasanya digunakan ketika kita melakukan passing juga. Passing jarak jauh ke teman kita. Misalkan teman kita atau rekan kita ada jauh di depan, maka tendanglah bagian bawah bola itu menggunakan kura-kura kaki bagian dalam. Ini juga biasanya digunakan oleh pemain yang ingin melakukan shooting ke gawang lawan. Misalkan dia mendapatkan peluang melalui tendangan bebas, maka rata-rata pemain menggunakan kura-kura kaki bagian dalamnya untuk menendang bola. Kemudian kita naik ya di bagian atas kaki itu disebut kura-kura kaki penuh atau disebut juga dengan punggung kaki. Biasanya pemain menggunakan punggung kakinya atau kura-kura kaki penuhnya untuk menendang bola yang arahnya dari atas. Ya, kalau bola terjun dari atas ke bawah, pemain biasa melakukan tendangan menggunakan kura-kura kaki penuh. Biasanya disebut dengan tendangan first time atau tanpa bola itu memantul ke bawah, dia menggunakan punggung kakinya. Biasanya juga pemain menggunakan punggung kaki atau kura-kura kaki penuh ini ketika mengontrol bola yang datangnya dari atas atau dari udara. Mengontrol bola atau melakukan juggling atau kontrol bola ke atas digunakan kura-kura kaki penuh karena kaki ini relatif bisa mempengaruhi keseimbangan bola kalau kita mengontrolnya dari bawah bola. Kemudian kita bergeser ke bagian bawah, bagian dalam kaki kita yang saling berhadapan itu disebut kura-kura kaki dalam. Itu namanya kaki dalam. Nah, bagian kaki dalam ini sangatlah efektif digunakan ketika kita mengontrol bola dan melakukan passing atau umpan bola yang jarak antar teman kita atau rekan kita dekat. Ini sangat bagus digunakan karena apa? Karena posisinya yang rata, sedikit rata ini.
Jadi kalau mau melakukan umpan ke teman jarak dekat, gunakanlah kaki bagian dalam. Atau ingin mengontrol bola, gunakan kaki bagian dalam. Nah, ini yang akan kita fokuskan di praktikum minggu depan. Kemudian tumit kaki. Nah, bagian tumit kaki ini jarang digunakan ya. Jarang sekali ada pemain menggunakan. Kecuali dia mau mengecoh lawannya. Lawannya mengira dia akan menendang ke depan, ternyata dia menggunakan tumit kakinya untuk memberikan umpan ke temannya yang berada di bagian belakang dari posisi pemain itu. Kemudian kita masuk ke kaki bagian luar. Kaki bagian luar ini adalah lawan dari kaki bagian dalam di sekitar mata kaki luar kita. Biasanya ini digunakan untuk mengontrol bola juga. Ketika mengontrol bola, biasa menggunakan kaki bagian luar dengan cara posisi kaki itu agak ditarik ke dalam tubuh kita, bagian dalam, sehingga bagian kaki inilah yang menahan bola atau mengontrol bola. Kemudian ada kura-kura kaki bagian luar. Kura-kura bagi kaki bagian luar itu di daerah pangkal kelingking kelingking kaki kita, pangkalnya ke tengah di bagian samping. Nah, ini biasanya digunakan juga untuk melakukan dribbling atau menggiring bola. Tapi pada dasarnya dribbling itu sebetulnya mesti divariasikan antara kaki bagian luar, kaki bagian dalam, supaya kita bisa mengontrol bola dari arah kiri, kita mau tarik bola ke kanan, dari kanan kita mau tarik bola ke kiri, silakan gunakan bagian-bagian kaki ini. Kemudian ada yang satu yang tidak ditampilkan di sini, tapi biasanya digunakan seorang pemain untuk mengontrol bola. Yang mana yang saya maksud? Yang saya maksud itu adalah bagian alas kaki. Nah, alas kaki ini biasanya digunakan untuk mengontrol bola. Ya, bisa juga tahan bola itu menggunakan alas kaki di bagian atas bola. Tapi konsekuensinya ketika seorang pemain tidak begitu menguasai tekniknya, tidak memiliki feeling ball atau perasaan terhadap bolanya, biasanya bola itu lewat begitu saja. Dalam artian pemain itu terlalu tinggi mengangkat telapak kakinya sehingga bola itu hanya lewat, dan itu biasanya akan dikolongi ceritanya ya, dan itu biasanya dirasakan oleh pemain yang tidak begitu memiliki tekniknya. Jadi saya kira itu adalah gambaran dari bagian-bagian kaki yang akan kita gunakan, fungsikan pada saat kita mempraktikumkan atau mempraktikkan permainan bola voli ini, terutama teknik passing dan kontrol bola. Itu saja ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.